Kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan cendol mulai dari awal sampai akhir. Ya, yang pertama kita buat warna cendol dari daun pandan. Daun pandan dirajang-rajang, kemudian kita blender ya bosku. Nah, ini blendernya, blender merek apa aja bisa ya. Ini daun pandan kita blender menggunakan air es ya bosku, biar warnanya maksimal. Takarannya 1 gelas daun pandan, airnya 50% gelas atau 60% saja. Setelah itu blender kita nyalakan, cukup 3-5 menit saja, lalu kita tuang ke ember. Ulangi proses ini sampai kita mendapatkan air pandan yang cukup ya bosku. Rumusnya setiap 1 kilo adonan kita membutuhkan 4 liter air pandan. Selanjutnya kita saring, kita pisahkan ampas daun pandan dengan sari-sarinya. Nah, yang kita gunakan nanti adalah sari-sari air pandan ini ya bosku. Di tahap ini jangan lupa siapkan air kapur sirih kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Setelah jadi seperti ini, air kapur sirihnya kita campurkan ke air pandan ya bosku. Kita aduk-aduk sampai rata dan berbusa. Tahap berikutnya adalah membuat adonan cendol. Nah, di sini kita menggunakan 2 jenis tepung, yaitu tepung beras dan tepung tapioka. Untuk mereknya tepung silahkan disesuaikan dengan stok yang ada. Untuk perbandingan resepnya itu kita bisa menggunakan 1:1 atau 2:1. Nah, jika kita ingin hasil cendol dengan tekstur yang normal itu 1:1, artinya kalau 1 kilo tepung tapioka ya tepung berasnya 1 kilo. Tapi kalau kita pengen tekstur yang kenyal ya berarti tepung tapiokanya 2, kemudian tepung berasnya 1, atau sebaliknya kalau kita pengen tekstur yang bantet berarti tepung berasnya lebih banyak. Setelah itu kita tambahkan air pandannya. Air pandannya ingat tadi rumusnya 1:4. Nah, yang kita pakai untuk adonan itu cukup 80%-nya saja. Jadi misalkan di sini saya bikin 1 kilo adonan, berarti dari 4 liter air pandan yang saya siapkan, yang saya gunakan untuk adonan adalah 3 liter. Kemudian yang 1 liter saya sisihkan untuk ditambahkan nanti pada saat di tengah proses masak adonan. Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam panci di atas kompor. Nah, untuk menuangnya itu kita gunakan saringan ya. Jadi di sini untuk menghindari adanya gumpalan-gumpalan tepung yang belum bercampur atau sisa-sisa daun pandan yang mungkin bisa bikin gatal di tenggorokan, itu bisa tereliminasi. Selanjutnya kompor kita nyalakan ini dengan api yang kecil saja atau api sedang, dan adonan yang sudah dituang tadi kita aduk-aduk terus menerus. Nah, boleh berhenti tapi jangan lama-lama. Setelah 15 menit adonan akan mulai menggumpal. Nah, di sini kita siap-siap menambahkan air pandan yang sudah kita sisihkan tadi ya. Jadi kita menambahkan air pandannya bisa mulai dari 500 ml dulu, atau kalau adonan kita banyak ya bisa kita tambahkan 1 liter sekaligus. Nah, di sini setelah kita tuang ke dalam adonan, kita lanjutkan mengaduk-aduk lagi terus sampai matang ya bosku, sambil kita amati adonannya. Kalau ketika diaduk adonan itu masih terasa berat, bisa kita tambahkan air pandan lagi. Nah, ini setelah 30 menit pemasakan ya bosku, jadi adonannya sudah mulai bercampur semua, ini sudah mulai kayak benang ya. Ini terus kita aduk sampai matang. Nah, tandanya kalau adonan sudah matang, dia warnanya akan berubah menjadi hijau pekat.
dan dia kalau diangkat dia akan mulur jatuh seperti itu, jadi mirip slime ya bosku atau karet. Nah ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar matang. Nah setelah sekitar 45 menit pemasakan atau setelah penampakannya seperti ini, selanjutnya kita perlu menyiapkan air es. Air es ini kita siapkan untuk mencetak cendol. Nah itu bisa kita taruh ke dalam wadah ember, kemudian air es ini itu harus kita kupas ya, kita kupas, plastiknya kita hilangkan biar airnya dingin atau bercampur. Nah airnya yang tidak dingin biasanya nanti menyebabkan cendolnya lengket-lengket, oleh karena itu airnya harus dingin. Nah setelah itu kita lanjut mengaduk-aduk lagi bosku, kita aduk-aduk adonannya memastikan benar-benar matang sambil menunggu air es yang tadi kita siapkan benar-benar sudah bercampur dan mulai dingin, kurang lebih sekitar 10-15 menit ya, atau kurang dari 10 menit tidak apa-apa, yang penting air esnya sudah siap. Nah setelah air es dirasa siap, kita cek lagi kematangan adonan. Kalau sudah benar-benar matang seperti ini, selanjutnya kita matikan kompor, kemudian adonannya kita bersihkan dari spatula. Setelah itu nanti kita siapkan untuk menuang adonan ke dalam cetakan. Nah setelah adonan siap, selanjutnya kita siapkan cetakannya bosku. Kita taruh di atas air es tadi yang ada di ember. Selanjutnya kita siapkan tutupnya yang untuk menekan adonan ya, kita siapkan. Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam cetakan, tuang semua. Kalau misalkan kapasitas cetakan tidak muat, kita bisa menuang berkali-kali. Oke bosku, setelah kita tuang semua ya adonannya, jangan sampai tersisa, tuang semua. Setelah itu kita lakukan pembersihan sisa-sisa adonan yang ada di panci ya. Itu kita bisa menggunakan solet ya, solet namanya. Jadi kita tumpahkan semua ke dalam cetakan. Kalau sudah semua, baru selanjutnya kita tekan pelan-pelan. Kita tekan menggunakan tutup cetakan ya bosku. Usahakan ketika mencetak kondisi adonan masih panas, jangan menunggu dingin, karena kalau sudah dingin nyetaknya akan terasa sangat berat sekali dan sulit. Pastikan adonan tercetak semua ya bosku, sisa-sisanya kita bersihkan lagi dengan solet. Nah kalau sudah tercetak, nanti kita cek hasil cetakannya ya bosku, kira-kira seperti apa. Cendol yang sudah tercetak selanjutnya kita caruk-caruk menggunakan tangan, jadi biar terpisah dengan cendol yang lainnya. Selanjutnya kita diamkan selama 10-15 menit agar cendol benar-benar jadi. Itulah proses pembuatan cendol, silahkan dipraktekkan, semoga berhasil ya bosku.